Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam aktivitas kita hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami memohon biarlah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membaca Injil Lukas pasal 17 ayat 7 hingga ke 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ibadah, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah hanya seorang hamba. Ada apa dengan hamba? Apa yang dapat dipelajari dari seorang hamba? Saudara-saudari, banyak orang sering sekali menganggap rendah dan hina seorang hamba. Kehinaan hamba itu menggiring banyak orang untuk tidak memikirkan atau bahkan meniru sifat dari seorang hamba. Banyak orang lebih suka untuk meniru tokoh-tokoh yang terkesan kuat, terkesan hebat, terkesan gagah seperti raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin lainnya. Namun, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu melirik sifat dari hamba. Dalam bacaan pagi ini, kita diingatkan tentang perumpamaan Yesus soal tuan dan hamba. Dalam perumpamaan ini mengajarkan para rasul untuk melirik sifat dari seorang hamba, agar kelak para rasul tidak jatuh dalam kesombongan memegahkan diri atas perbuatan-perbuatan mereka, atas pelayanan-pelayanan mereka. Hal itu dijelaskan Yesus dengan kiasan hubungan antara tuan dan hamba. Dalam relasi tuan dan hamba ini kita menemukan bahwa yang satu memerintah dan yang satu melaksanakan. Si tuan memerintah dan si hamba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuan. Dan dalam teks kita melihat bahwa yang menjadi prioritas bagi hamba itu adalah tuan. Yang menjadi prioritas adalah si tuan. Tuan tersebut mesti dinomorsatukan oleh si hamba. Tuan tersebut mesti diprioritaskan oleh si hamba. Dalam teks itu kita lihat seorang hamba yang diceritakan baru pulang dari pekerjaannya mesti menyiapkan makanan untuk tuannya, dan semestinya melayani tuannya dengan baik sampai tuannya selesai makan dan minum. Barulah ketika tuannya selesai makan dan minum, dia baru boleh makan dan minum. Ketika tuannya belum selesai makan dan minum, dia tidak boleh makan dan minum, karena tugas dia adalah melayani tuannya sampai selesai tuannya makan dan minum. Artinya, tuannya itu menjadi prioritas bagi si hamba. Tuannya itu dinomorsatukan oleh si hamba itu. Dan kita juga melihat tuan itu pun tidak akan berterima kasih kepada hambanya, karena sudah semestinya dia melakukan itu, karena itu sudah menjadi tugas si hamba itu untuk melayani tuannya.
Demikian juga dengan murid-murid, dikatakan pada ayat 10, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara-saudara, nasihat Yesus ini mengandung arti untuk selalu merendah. Artinya tidak membanggakan setiap perbuatan-perbuatan kita, setiap pelayanan yang kita lakukan. Artinya tidak mengharapkan pujian, tidak meninggikan diri kita, tidak membanggakan diri kita atas pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja ataupun dimanapun. Ya. Jadi kita hanya seorang hamba. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita hanyalah seorang hamba Tuhan yang memprioritaskan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Kita hanyalah seorang hamba yang melayani demi kemuliaan Tuhan saja, bukan demi popularitas kita. Kita hanyalah seorang hamba yang bekerja demi mengabarkan kepada setiap orang tentang kasih dan kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengabarkan tentang keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Kita hanyalah seorang hamba yang melaksanakan itu, bukan demi. Ya, kita bukan hamba yang mengabarkan diri kita sendiri. Kita bukan hamba yang mengabarkan kehebatan, kemegahan kita, kekuatan kita kepada orang-orang. Bukan. Tetapi yang kita kabarkan adalah Kristus itu sendiri. Kita memprioritaskan, kita menomorsatukan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap pelayanan kita. Inilah hamba. Inilah sifat seorang hamba. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua yang percaya dan hidup di dalam Tuhan adalah hamba Tuhan. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Tuhan, maka kita perlu menyadari bahwa kita mesti merenungkan, mesti menyadari sifat dari seorang hamba di dalam setiap pelayanan kita. Yang artinya, kita mesti memprioritaskan dan menomorsatukan Tuhan di dalam pelayanan kita. Sebab semestinya sudah menjadi hakikatnya hamba berbuat demikian. Maka mari kita sadari, sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa dalam pelayanan kita di gereja atau juga dimanapun, kita adalah seorang hamba Tuhan yang melayani hanya agar nama Tuhan dipermuliakan. Atau mungkin kita melayani untuk memegahkan diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk memiliki sifat seorang hamba di dalam pelayanan kami. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan membimbing kami, menuntun kami, menemani langkah-langkah kami di dalam segala pelayanan yang kami lakukan, agar kami terus menyadari bagaimana sifat seorang hamba yang mesti kami renungkan dan kami aplikasikan di dalam pelayanan kami. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami pada hari ini kami serahkan di dalam rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami ladaskan dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan selalu setia mengandalkan Tuhan di dalam aktivitas kita. Juga tetap setia untuk melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai bertemu kembali.
Shalom, Tuhan berkati.